Prof pengen tanya ya Prof ya. Saya dan saya rasa banyak orang lihat profesor itu, walaupun Prof adalah seorang ekonomis, tetapi kita melihat Anda itu sebagai seorang yang penuh dengan wisdom, kehikmatan, ya. Apa yang Prof suka utarakan di konten video dan segala macam itu, kadang-kadang banyak hal yang mungkin nggak necessarily harus tentang ekonomiknya gitu loh. Tapi life in general. Pengen tanya nih Prof. Prof ini berdasarkan pengalaman Prof sendiri dari kecil, atau mungkin dari orang tua punya pengajaran, cara memandang sesuatu hal? Saya kira itu gabungan banyak hal, Grace. Semua itu membentuk kita kan. Tentu masa kecil ya. Saya menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Jadi saya harus banyak berpikir. Yang kedua, kemudian saya terbentuk dalam lingkungan yang sangat beragam. Sangat beragam. Dan sangat ekstrim beragamnya gitu ya. Yang ketiga, ketika saya sekolah, saya juga melakukan eksplorasi gitu ya. Saya eksplor semua. Kalau di Indonesia kan kumpulan fakultas. Yeah. Kalau di luar negeri itu kan universitas itu kan kampusnya kita bisa lihat di tengah-tengah ada lapangan di tengah, betul kan? Yeah. Lapangan di tengah, bel berbunyi, rame itu orang ke tengah, semua ketemu di tengah. Ada yang bawa anjing, ada yang naik sepeda, ada yang main frisbee, ada yang pakai sepatu roda, semua ketemu di tengah terus menuju ke gedung yang dia ngambil subjeknya. Jadi kita nyebar. Nah, waktu saya ngambil master dan PhD itu saya melanglang buana kemana-mana. Jadi kawan saya ada orang physics, ada orang math, ada orang sociology, ya, ada orang psikologi, dan saya berteman dengan mereka, termasuk orang yang gender, yang bicaranya gender, termasuk orang yang bicaranya war, ya gitu ya, bicara tentang history dan sebagainya. Jadi saya melanglang buana kemana-mana, dan pada waktu itu sedang dipromosikan bagaimana menghasilkan PhD yang interdisciplinary. Nah, saya masuk di situ. Nah, jadi ketika saya masuk, tentu saja itu sekolah yang membingungkan, campur aduk. Tapi begitu saya selesai, about 5 to 10 years later on, tiba-tiba saya melihat dunia ini terang benderang begitu, terang benderang. Jadi banyak orang yang tidak melihat, saya melihat gitu. Ditambah lagi kemudian karena ekonomi saya adalah behavioral begitu ya. Jadi saya bisa melihat bahwa it is better to be reasonable than to be logical. It's better to be reasonable than to be logical. Why? Why do you say that? Kalau kita kalau kita bagi misalnya, bagi bagian aja. Ini reasonable tuh adanya di bagi-bagian ya. Kalau tambah-tambahan normal. Misalnya kita bagi 16 dibagi 4 berapa? Kita dapat 4. Itu logical. That is logical. Math ya. Tapi kalau kita bicara, ya ini kita mau bagi warisan. Ada adik kita yang sangat tidak beruntung hidupnya. Kita sudah sangat beruntung, kita nggak perlu kok. Udahlah, yang 4 bagian saya buat dia, jadi dia dapat 8. Jadi 16 dibagi 4. Itu hasilnya nggak sama. Ada yang 8, ada yang 4, ada yang 0 begitu ya. Itu reasonable. Reasonable itu ada unsur love, ada unsur wisdom, ada unsur happiness, ada unsur justice. Jadi melihat sesuatu itu tidak selalu angka begitu. Kayak tidak terlalu baku, black and white, begitu saja. Masalahnya Prof, kalau tadi Anda bilang bahwa it's better to be reasonable than logical. Reasoning manusia itu kan bisa berbeda-beda nih Prof. Pasti. Ya kan? Jadi bagaimana sih kita bisa meyakinkan bahwa my reasoning itu pretty good nih, pretty sharp, pretty on point. Pertama tentu saja kita harus explore. Jadi sebelum ketemu Grace, saya pelajari dulu Grace ini siapa. Gitu kan begitu kan. Yang paling penting itu kan kita harus bisa mengendalikan diri kan. Ya kan? Ada ini. Kecerdasan itu Grace bukan hanya IQ. Setuju. Ya, kecerdasan itu ada juga yang disebut dengan conversational intelligence. Jadi apa yang membuat kita nyambung? Apa yang membuat dunia ini peaceful? Kan salah satunya adalah conversation kita. Narasi kita, percakapan kita. Jadi bagaimana kita menafsirkan dunia ini itu tidak semata-mata tergantung pada sesuatu yang sudah kita punya angka, pokoknya sekian, kita nggak mau mundur dari situ. Tapi barangkali kalau saya lakukan itu, malah saya bisa menang banyak begitu. Saya bisa menang banyak. Saya memenangkan hati orang, saya memenangkan keadilan, tidurnya saya bisa enak. Walaupun saya tidak dapat apa-apa, tapi saya merasa menang begitu. Menangnya bukan masa harus uang tok. Bukan uang, bukan angka, bukan material.
bagaimana seseorang itu bisa terus ya, kan masih muda mungkin berpengalaman ya Prof ya pastinya, tambah tua mungkin semoga lebih hikmat ya. Gimana sih bahwa sesuatu bisa terus sharpen ya, dia punya reasoning, dia punya the way they look at things, biar jangan terlalu kayaknya kaku atau cuma sebatas begitu aja sih Prof. Ini masa kecil sebetulnya. Ya. Bisa nggak kita dari kecil tuh dilatih tuh melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi misalnya begini, di sini ada angka 6. Angka 6. Grace lihatnya 6. Karena angkanya begitu. Tapi kan saya melihatnya 9, Grace. Okay. Itu kan perspektif. Just because you are right doesn't mean that I'm wrong. Kan begitu. Ketika kamu bilang 6, ya saya bilang iya memang 6 begitu. Tapi dari sini saya melihatnya 9. Ya. Jadi perspektif itu kan penting sekali. Ketika kita berada di atas, kita pernah nggak di bawah? Kalau kita pernah di bawah, kita tahu perasaan orang di bawah, kita tahu apa yang membuat ini efektif apa enggak leadership kita ketika berada di atas. Okay. Jadi itu perspektif. Nah yang kedua, supaya kita bisa tetap sharp tadi, ya kita harus eksplorasi. Senang explore apa enggak? Kalau saya sih senang cari jalan baru, dan itu bikin ribut terus sama keluarga. Explore artinya misalnya kayak perlu belajar terus, curious ya, pengen tahu ada terus. Curious, ada curiosity di situ, ada keinginan untuk menjelajahi dunia baru. Perjalanan baru walaupun tidak menyenangkan. Menjelajahi dunia baru itu tidak menyenangkan, Grace. Waktu kita kesasar, kita panik, kita bingung, dan banyak orang di belakang kita ngapain sih diajak ke sini, begitu kan? Tapi sekali kita bisa lewati, kita akan menjadi orang yang paling ngerti jalan mana yang harus kita tempuh. Kata Columbus, kalau dia nggak mau kesasar, dia nggak pernah kesasar, maka Anda tidak akan pernah menemukan jalan baru, katanya. Dan itu benar kan? Dia kan gagal kan ke India, tapi dia menemukan jalan baru, dan orang kemudian bisa eksplor ke tempat itu. Jadi eksplorasi menurut saya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah yang ketiga, eksplorasi itu ada insentifnya apa enggak gitu. Kalau nggak ada insentifnya, kamu jadi malas, ngantuk, dan udahlah selesai. Tapi setiap saya eksplor, saya dapat insentif begitu. Tiba-tiba saya bisa bikin tulisan, tiba-tiba saya bisa bikin buku, tiba-tiba saya bisa dapat ide. Untuk ketemu orang baru. Ketemu orang baru. Tiba-tiba kemudian ada tawaran ini karena kita kuasai bidang ini. Tapi karena orang lain tidak eksplor di situ, tidak tahu area itu.